Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 38 sampai dengan 44. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa Ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari Dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan Dia, supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, Aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah Aku diutus." Dan Ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah iman yang membawa pembebasan. Dalam bacaan Injil hari ini, mengisahkan Yesus menyembuhkan mertua Simon Petrus dan banyak orang sakit. Para murid Yesus selalu membawa persoalan mereka kepadanya sebagai Tuhan dan guru mereka. Mereka yakin dan percaya bahwa gurunya siap mengatasi segala kesulitan, penderitaan, maupun penyakit yang mereka hadapi. Salah satu contoh yang diangkat dalam Injil hari ini adalah penyembuhan ibu mertua Simon Petrus. Ketika Simon Petrus membawa Yesus ke rumahnya, ibu mertuanya langsung disembuhkan karena Yesus mendengar permohonan Simon Petrus. Peristiwa ini membawa pengharapan bagi banyak orang yang mengetahuinya. Peristiwa ini hendak mau menyatakan bahwa kuasa dan kemuliaan Allah dapat ditandai dengan pembebasan. Orang-orang sakit yang disembuhkan dari penyakit dan kuasa setan, serta terbeban berat dari belenggu dosa, dibebaskan dan percaya bahwa kuasa dan pelayanan Yesus itu sungguh-sungguh menyembuhkan dan menyelamatkan. Melihat mujizat-mujizat penyembuhan itu, banyak orang ingin supaya Yesus tinggal bersama mereka, tetapi Ia menolak. Yesus menolak tawaran mereka bukan karena Ia ditolak atau bosan dengan mereka, akan tetapi
ia harus mewartakan Injil dan menyembuhkan serta membebaskan orang-orang di kota-kota lain juga. Juga di kota-kota lain, aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Sabda Yesus. Yesus hadir di dunia ini untuk semua bangsa. Ia mau menyembuhkan dan menyelamatkan umat manusia dan segala ciptaan Bapanya. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai pengikut Kristus yang telah menerima pembaptisan, kita pun diutus untuk mewartakan pembebasan dan penyembuhan, menyelamatkan, menghibur, dan menguatkan bagi mereka yang sedang mengalami penderitaan. Kita harus menjadi pancaran kasih Allah yang membebaskan, menjadi saluran rahmat Allah kepada sesama tanpa membeda-bedakan. Kita diajak untuk datang kepada Yesus dengan iman yang penuh pengharapan. Apakah hati kita sudah terbuka mengizinkan Yesus masuk untuk menyembuhkan kita? Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami agar kami boleh memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.